Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rinu Graha. Saya adalah dosen di Universitas Cahaya Bangsa untuk Fakultas Sains dan Teknologi di Program Studi Kesehatan Masyarakat. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Program Studi Kesehatan Masyarakat adalah mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi dalam bidang kesehatan. Perencanaan dilakukan berdasarkan permasalahan yang didapat, sehingga permasalahan tersebut dapat dilakukan desain, analisis, implementasi, dan evaluasi. Profesi kesehatan masyarakat dianggap mampu melakukan perencanaan di tingkat puskesmas, rencana pembangunan jangka menengah bidang kesehatan, dan rencana tahunan pembangunan kesehatan. Poin pembelajaran yang dibebankan kepada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep perencanaan dan evaluasi program kesehatan masyarakat, mampu mendiagnosa permasalahan kesehatan masyarakat, mampu merencanakan program kesehatan masyarakat, mampu mengevaluasi program kesehatan masyarakat, dan yang terakhir, mampu membuat perencanaan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Adapun bahan kajian yang akan dibahas untuk 14 pertemuan yang akan datang pada mata kuliah ini adalah yang pertama, yaitu membahas tentang pengertian dan definisi program, fungsi manajemen kesehatan, input, proses, output, outcome, dan impact. Untuk pertemuan kedua akan membahas tentang konsep dasar perencanaan, problem solving cycle, determinant of health, dan perencanaan kesehatan. Pertemuan ketiga membahas tentang batasan pelayanan kesehatan, macam-macam pelayanan kesehatan, syarat pelayanan kesehatan, masalah pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu, dan stratifikasi pelayanan kesehatan. Untuk pertemuan keempat membahas tentang tujuan dan fungsi aktuasi, faktor penghambat fungsi aktuasi, kepemimpinan, aspek komunikasi dalam organisasi kesehatan. Pertemuan kelima akan membahas tentang perilaku organisasi, model perilaku dalam organisasi. Pertemuan keenam selanjutnya akan membahas tentang hubungan sosial dan dukungan sosial dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Pertemuan ketujuh ada batasan SKN, kegunaan dan landasan SKN, perkembangan dan tantangan SKN, asas SKN, bentuk pokok dari SKN, dan penyelenggaraan SKN. Untuk pertemuan ke-8 membahas tentang definisi dan komunitas dan diagnosa komunitas, proses diagnosa komunitas, tujuan diagnosa komunitas, data pendukung diagnosa komunitas, analisis komunitas, indikator kesehatan dengan hasil penemuan pada kegiatan diagnosa penilaian kebutuhan kesehatan komunitas. Yang selanjutnya akan dilanjutkan membahas tentang pengertian fokus group discussion atau FGD, tujuan FGD, manfaat FGD, karakteristik FGD, alasan penggunaan FGD, tipe FGD, langkah-langkah FGD, serta fungsi dan tugas fasilitator FGD. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang definisi dari komunitas dan diagnosa komunitas, proses diagnosa komunitas, tujuan diagnosa komunitas, data pendukung diagnosa komunitas, analisa komunitas indikator kesehatan dengan hasil penemuan pada kegiatan diagnosa penilaian kebutuhan kesehatan komunitas. Pada pertemuan ke-9 akan membahas tentang pengertian fokus group discussion atau FGD, tujuan dari FGD, manfaat dan karakteristik dari FGD, alasan penggunaan FGD, tipe FGD, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan FGD, dan fungsi tugas dari fasilitator dalam FGD. Pertemuan selanjutnya pada pertemuan 10 akan membahas tentang model intervensi, merancang intervensi promosi kesehatan, kriteria dan pedoman pengembangan kesehatan, memilih kegiatan intervensi yang tepat, jenis kegiatan intervensi. Pertemuan ke-11 membahas tentang pengertian planning of action atau POA, langkah pembuatan POA, program kesehatan masyarakat, dan yang terakhir adalah Gantt chart. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan 12 akan membahas tentang analisis SWOT pada institusi pelayanan kesehatan, berikut pengertian, langkah, output, dan tindak lanjut dari hasil analisis SWOT tersebut. Pada pertemuan 13 akan membahas tentang batasan monitoring, teknik, dan pendekatan monitoring, batasan implementasi program kesehatan, implementasi, dan monitoring pada program kesehatan. Pada pertemuan terakhir akan membahas tentang penilaian implementasi, metode pengumpulan data, pengukuran input,
meliputi sumber daya fisik, pengukuran output, meliputi sistem informasi dan pendanaan, evaluasi program, model evaluasi, efektivitas, dan efisiensi. Pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan secara online dan offline. Metode perkuliahan yang digunakan pada mata kuliah ini dalam bentuk ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan problem based learning. Evaluasi penilaian pada setiap pertemuan menggunakan marking scheme atau quiz dan penugasan dalam bentuk resume materi pada hari tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah ini. Selanjutnya silakan untuk disimak video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua untuk mata kuliah PPKM atau Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan Masyarakat, di mana kita kemarin sudah membahas tentang konsep dari perencanaan dan juga bagaimana perencanaan itu diterapkan pada program kesehatan dan kenapa pentingnya kesehatan. Hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kedua untuk membahas lebih lanjut di mana kompetensi yang ada pada mata kuliah hari ini, dan pembahasan hari ini adalah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan untuk program kesehatan. Yang kedua, kompetensi khususnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup perencanaan, menjelaskan tentang konsep perencanaan program kesehatan masyarakat, menjelaskan tentang pendekatan perencanaan, dan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana sebuah perencanaan dibuat. Ya. Adapun latar belakang kenapa proses perencanaan ini penting, itu adalah yang namanya perencanaan itu adalah kegiatan inti dari manajemen, artinya dia esensial. Yang namanya kita memulai sebuah program, itu harus diawali dengan yang namanya perencanaan. Ya. Karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh yang namanya perencanaan. Apapun yang akan kita laksanakan, apapun yang menjadi indikator ketercapaian kita dalam program yang kita susun, itu sudah dibuat di dalam perencanaan awal. Adanya perencanaan memungkinkan para manajer atau pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna untuk mendukung keberhasilan pembaharuan kebijakan pembangunan yang telah disusun sistem kesehatan nasional yang baru yang mampu menjawab merespon berbagai tantangan pembangunan kesehatan masa kini maupun untuk masa mendatang. Penyelenggaraan sistem kesehatan dituangkan dalam berbagai program kesehatan melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta pertanggungjawaban secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan. Ya, nanti kita akan hari ini membahas tentang bagaimana problem solving dalam proses program kesehatan itu dilaksanakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada berbagai macam bentuk perencanaan. Sebenarnya ada yang pertama yaitu dilihat berdasarkan jangka waktu. Dilihat dari jangka waktunya yang berlaku di sini adalah yang dinamakan dengan rencana jangka panjang atau long term planning. Itu berlaku antara 10 sampai 25 tahun, ya. Jadi yang namanya perencanaan jangka panjang itu adalah perencanaan yang berlaku sampai dengan 10 sampai dengan 25 tahun. Contoh dokumennya itu bisa rencana induk pembangunan biasanya disebutnya. Terus yang kedua ada rencana jangka menengah, medium range planning, yang berlaku antara 5 sampai 7 tahun, yang biasanya dokumennya disebut dengan rencana strategis atau disingkat Renstra. Terus yang ketiga ada rencana jangka pendek, ya, yang dinamakan rencana pendek itu umumnya hanya berlaku 1 tahun atau dokumennya biasanya disebut dengan rencana operasional. Biasanya lebih bersifat rinci dan bersifat rigid apa yang akan dilaksanakan dan apa yang akan diimplementasikan pada saat 1 tahun itu. Ya, jadi rencana. Jadi di sini ada 3 macam perencanaan berdasarkan jangka waktunya, dan nanti ada 3 macam dokumen juga yang bisa menjabarkan apa sih yang kita rencanakannya, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam perencanaan berdasarkan tingkatannya. Dilihat dari tingkatannya ada yang namanya rencana induk atau yang biasa kita selalu dengar yang namanya master plan. Ya,
Di sini lebih menitik beratkan kepada uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan yang sifatnya jangka panjang, mempunyai ruang lingkup yang luas dan masih umum, ya. Dinamakan dengan master plan. Jadi isinya itu masih dalam bentuk yang sifatnya masih umum sekali dan general sekali. Itulah kenapa di sini dinamakan dengan rencana induk. Yang kedua ada rencana operasional atau operational planning. Di sini lebih menitik beratkan kepada pedoman atau petunjuk dan dalam melaksanakan suatu program, ya. Jadi di sini kalaunya rencana induk tadi lebih kepada yang sifatnya general dan umum, pada saat rencana operasional ini sudah dijabarkan atau di sini dijadikan pedoman dan petunjuk bagaimana suatu program itu akan dilaksanakan, ya. Kapan akan dilaksanakan, targetnya itu apa, siapa yang akan melaksanakan, itu sudah tertulis di dalam rencana operasionalnya. Bagian mana yang akan melaksanakan dalam tahapan organizing itu sudah direncanakan. Nah, yang ketiga itu ada rencana harian, day to day planning. Ialah rencana harian yang sifatnya rutin, ya. Jadi rutin setiap hari memang dilaksanakan. Walaupun harian atau day to day saja, tetapi itu juga butuh perencanaan. Selanjutnya, ini adalah yang ketiga, macam-macam perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Ditinjau dari ruang lingkupnya, ada yang sifatnya strategic planning, ada yang sifatnya tactical planning, terus comprehensive planning, dan yang terakhir ada integrated planning. Kalau yang namanya strategic planning, ini berisikan uraian tentang kebijakan, ya, jangka panjang. Karena tadi ada hubungannya lagi dengan yang perencanaan induk atau master plan, di mana di dalamnya itu adalah hal-hal yang bersifat strategik, isinya tentang kebijakan, tujuan yang sifatnya jangka panjang atau visioner. Model rencana ini sulit untuk diubah, karena kenapa ini sulit diubah? Karena dia adalah induk dari semua rencana yang ada di bawahnya nanti. Kalau ini berubah, otomatis semua perencanaan yang berada di bawah, semua perencanaan yang di bawah yang sudah ada tujuannya akan berubah. Karena ini ada kaitan dengan tujuan jangka panjang. Terus ada rencana taktis, ialah rencana yang berisi uraian yang bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, asalkan tujuan tidak berubah, ya. Terus yang ketiga ada rencana menyeluruh atau comprehensive planning. Ini adalah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Yang terakhir ada integrated planning, ialah rencana yang mengandung uraian yang bersifat menyeluruh dan terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Jadi berbeda dengan yang comprehensive planning, kalau dia itu mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap, sedangkan yang sudah terintegrasi, selain dia mengandung uraian yang menyeluruh dan lengkap, itu dia bersifat terpadu. Terpadu itu apa? Artinya dia berkelanjutan, ya. Terus terintegrasi itu apa maksudnya? Dia terintegrasi atau terhubung dengan program lain di luar kesehatan. Karena kita sudah berbicara kemarin bahwa yang namanya kesehatan itu sangat kompleks. Tidak hanya diakibatkan oleh sesuatu yang bersifat langsung seperti virus, bakteri, dan lainnya, tetapi juga terkait dengan ekonomi, pendidikan, dan yang lainnya. Seperti itu, ya. Makanya perencanaan di dalam kesehatan itu harus terintegrasi dengan program-program lainnya. Selanjutnya, ciri-ciri suatu perencanaan kesehatan. Nah, yang namanya perencanaan kesehatan itu adalah bagian dari sistem administrasi. Sebelumnya, di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan, yang mana sistem administrasi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita melaksanakan manajemen di dalam atau di tingkat program. Ya. Yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Hari ini kita akan belajar yang namanya problem solving cycle, di mana yang dimaksud dengan berkesinambungan dan terus-menerus di sini adalah bagaimana setiap saat program itu semakin meningkat apabila kita laksanakan secara berulang atau berkesinambungan, ya. Terus berorientasi pada masa depan tentunya. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Yang kelima, mempunyai tujuan dan bersifat mampu kelola, ya. Jadi nah, tujuan dari administrasi atau manajemen adalah mengelola, ya. Selanjutnya, metode perencanaan program kesehatan. Dimulai dari tahun 1980, ada berbagai macam, ya, berbagai macam metode perencanaan program kesehatan di sini. Di mana yang pertama itu ada yang namanya the planning approach to community health, atau yang disingkat dengan
TCH, ya, yang mana the planning approach to community health ini adalah sebuah pendekatan atau perencanaan kesehatan yang didasarkan dari model perencanaan pendidikan kesehatan yang diungkapkan oleh Lawrence L. Green, ya, atau yang biasa kita sebut dengan PRESEED, yaitu predisposing factor, reinforcing factor, dan enabling factor, di mana dari ketiga faktor ini dia mencoba membuat sebuah perencanaan. Tetapi pada intinya si PACH ini adalah fokusnya kepada pendidikan, ya, atau predisposing. Jadi perencanaannya itu lebih ke arah pendidikan kesehatan kalau kita bisa sederhana. Terus yang kedua ada assessment protocol excellent in public health atau yang disingkat sebagai APEX PH, ya, di mana di sini lebih menekankan kepada tiga fungsi inti dari kesehatan masyarakat, yaitu penilaian, jaminan, dan kebijakan pembangunan kesehatan. Di mana yang awal tadi lebih berfokus kepada masyarakatnya dan pendidikan atau pengetahuan di masyarakatnya. Yang kedua ini lebih berfokus kepada institusi maupun penyelenggara pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit. Ya, jadi di mana asesmen protokol for excellence in public health ini maksudnya adalah dia mengasesmen protokol atau bagaimana pelayanan kesehatan menindaklanjuti secara excellent pada pelayanan-pelayanan kesehatan. Jadi ada yang namanya sistem akreditasi, ada yang namanya pelayanan minimal yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan kepada rumah sakit maupun puskesmas, seperti itu. Yang ketiga ada mobilizing for action through planning partnership. Ya, kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya pun kita sudah bisa menjelaskan yang namanya METP ini adalah kaitannya dengan kerjasama. Ya, pada tahap pertama dengan konsep METP ini akan membantu perencanaan strategis yang dilakukan pimpinan program kesehatan masyarakat yang nantinya akan memfasilitasi dan menemukan prioritas masalah kesehatan. Tadi pada intinya ini adalah bagaimana caranya pemerintah itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan swasta, ya, untuk bisa tadi baik itu dalam hal mapping kesehatan dan yang lain. Terus yang keempat ada the community health improvement process atau yang disingkat CHIP, ya. Di sini kita bisa lihat dia bilang the community health improvement process yang artinya bahwa di sini fokusnya kepada adalah komunitas, ya. Jadi perencanaan yang sifatnya itu ke arah komunitas. Bagaimana caranya masyarakat tadi mampu mau, ya. Terus yang terakhir ada the protocol assessing community excellence and environmental health, ya. Jadi di sini itu lebih ke arah yang sifatnya environmental health, di sama kayak yang di atas. Assessing community juga. Di sini community health improvement process, sedangkan yang ini adalah gabungan dari CHIP dan juga APEX PH ini, ya. Dia berfokus kepada environmental health itu. Nah, selanjutnya ini adalah pendekatan perencanaan, analisis situasi baik secara internal maupun eksternal atau yang biasa kita sebut sebagai analisis SWOT yang sudah kita kenal, ya. Yang mana dari analisis SWOT sendiri itu ada dua aspek yang dinilai, yaitu internal atau internal organisasi, bisa kita sebut sebagai diri kita sendiri, dan juga eksternal atau faktor-faktor yang berada di luar organisasi, ya. Tetapi masih ada kaitannya dengan organisasi kita. Yang pertama, apa sih nanti yang dibutuhkan kesehatan, tenaga kesehatan, Pak, dalam melakukan perencanaan? Oke, baik. Ya, jadi tentunya untuk bisa yang namanya melakukan analisis atau identifikasi masalah pada sebuah wilayah, tentunya ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh si manajemen atau si manajerial bagi yang si penanggung jawab yang ada di sana, ya. Jadi dalam melakukan yang namanya tadi perencanaan, kita balik ke perencanaan, selain dia juga harus melakukan identifikasi masalah dan juga mengawal terus perjalanan program ini, dia harus memiliki beberapa keahlian sebenarnya dalamnya. Yang pertama yaitu yang namanya manajer atau pemegang program itu harus memiliki yang namanya kemampuan problem solving, ya. Di mana kemampuan problem solving di sini ini sangat penting, ya, untuk tadi tujuannya adalah melakukan identifikasi dan menganalisis problem kesehatan yang kemudian nanti akan dilakukan diskusi atau berpikir secara sistematis bagaimana cara pemecahannya. Nah, seperti itu. Jadi based on kasus,
nanti kita akan mencoba bagaimana caranya melakukan problem solving terhadap kasus tersebut. Karena yang namanya ilmu kesehatan masyarakat ini sangat banyak dan harus terintegrasi, yang artinya akan melibatkan berbagai macam atau berbagai banyak ilmu di dalamnya. Ya, kita terbiasa melihat kasus-kasus itu tidak hanya disebabkan oleh misalnya kesehatan lingkungan saja. Nah, tidak hanya disebabkan oleh pengetahuan masyarakat saja. Jadi banyak. Nah, kemampuan itulah yang harus dimiliki oleh seorang penentu keputusan maupun pemegang program tadi. Yang kedua, ada kemampuan dalam menentukan prioritas. Setelah dia mengetahui apa saja penyebab atau permasalahannya, dia juga harus mampu mengetahui prioritas mana yang harus diambil. Ya. Yang ketiga, kemampuan dalam mengumpulan informasi yang relevan. Tadi dia harus juga mampu mengumpulkan informasi-informasi lainnya yang dapat mendukung atau yang dapat memvalidkan apapun yang sudah menjadi keputusannya tadi. Terus selanjutnya ada kemampuan dalam mengembangkan komunikasi dan konsensus. Karena ini hubungannya dengan masyarakatnya, artinya kemampuan berkomunikasi di masyarakat ini juga sangat penting. Seperti itu. Ya, jadi tadi ada empat skill, ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh si perencana program. Sampai akhir, tadi ada kemampuan problem solving, kemampuan penentuan prioritas masalah, terus juga kemampuan pengumpulan informasi, terus ada kemampuan mengembangkan komunikasi kepada masyarakat. Oke, gimana Dawam? Bisa diterima jawabannya? Iya, Pak, bisa, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu siklus perencanaan, ya, di mana di sini menurut penelitian Omar 2021 dan Bahri, berbagai model siklus perencanaan sering digunakan dengan terminologi berbeda. Namun pada dasarnya setiap sistem tersebut membutuhkan yang namanya menjawab pertanyaan yang ada di bawah ini, ya. Jadi kalau banyak berbagai macam terminologi yang berbeda, tadi berbagai macam bentuk format perencanaan, tetapi pada intinya sama perencanaan tersebut tujuannya adalah menjawab hal-hal berikut yang ada di bawah. Yang pertama, yang nomor 1 adalah pertanyaan tentang analisis situasi yang menjawab pertanyaan where we are now. Ya, jadi analisis situasi itu sebenarnya adalah untuk bisa menjawab sekarang kita ada di mana sih, maksudnya di posisi apa kita sekarang. Ya. Terus yang kedua, penentuan tujuan, priority, goal, and objective. Where do we want to go? Mau kemana kita? Begitu, ya. Jadi sebelumnya dijelaskan yang namanya analisis situasi itu adalah analisis situasi yang ada di kita sekarang. Terus penentuan tujuan itu adalah untuk bisa menjawab where do we want to go, atau kita mau kemana sih, tujuannya adalah itu. Terus yang ketiga adalah seleksi intervensi. Tadi karena kita berbicara tentang kesehatan, otomatis di sini kita berbicara intervensi untuk bisa memperbaiki status kesehatan masyarakatnya. Jadi how we do get there, artinya kita kalau mau berangkat atau kita analogikan untuk bisa traveling, artinya kita mau naik apa ke sana. Bagaimana cara kita mencapai tujuannya tadi? Ya. How do we get there? Bagaimana cara kita menuju sana? Yang keempat itu penyusunan program dan pembiayaan. With what mean can we go there? Penyusunan program dan pembiayaannya, ya. Dengan apa kita bisa menuju sana? Nah, yang kelima ada implementasi dan monitoring. What do we do to reach there? Jadi apa yang kita lakukan untuk bisa tadi mencapai tempat itu. Kalau dilihat dari bahasa Inggrisnya semuanya bermakna yang hampir sama, ya. Tapi kalau ini kita artikan, sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi dan monitoring di sini adalah pelaksanaan dari apa yang sudah kita rencanakan tadi. Apa yang kita lakukan untuk bisa mencapai sana, seperti itu. Yang keenam adalah evaluasi yang menjawab pertanyaan how do we know when we are arrive. Jadi yang namanya evaluasi tadi itu untuk bisa mengungkapkan bahwa kita udah sampai atau belum nih, ya. Tujuan yang kita tentukan, kita udah sampai belum atau belum nih. Dia menganalogikannya sebagai kayaknya ini untuk bisa bepergian begitu. Kita tahu kita sudah sampai atau belum dari mananya. Gitu, ya. Jadi itulah yang nanti akan dijawab pada saat evaluasi. Lanjut, langkah-langkah dan tingkatan sebuah perencanaan. Itu seperti yang bisa kalian lihat di sini, bahwa izin masuk, Pak.
Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apa upaya dalam peningkatan sistem perencanaan kesehatan yang dapat diimplementasikan pada wilayah distrik, kabupaten, atau kota? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Mulia. Jadi tadi pertanyaannya adalah kira-kira upaya apa ya yang bisa kita lakukan dalam sistem perencanaan kesehatan, tapi di sini bertanya pada wilayah distrik maupun kabupaten kota. Ya, kita berbicara berarti di skopnya daerah di sini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan desentralisasi sistem perencanaan kesehatan. Ya. Yang kedua adalah ada yang namanya DHMT, yaitu District Health Management Team. Artinya kita membentuk tim di daerah untuk bisa memanajemen pelayanan kesehatan maupun kesehatan yang ada di sana. Yang selanjutnya ada manajemen planning skill pada petugas kesehatan. Ini yang ditanyakan oleh si Habibie tadi. Kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki oleh petugas kesehatan masyarakat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu tadi peningkatan dari skill mereka itu adalah upaya yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan sistem perencanaan yang ada di daerah seperti itu. Terus yang terakhir ada peran masyarakat dan lintas sektor terkait dengan proses perencanaan kesehatan yang ada di kabupaten. Yang terakhir itu adalah tadi kerjasama dengan masyarakat maupun swasta untuk bisa melakukan perencanaan di tingkat kesehatan. Seperti itu, Mulia. Ya, gimana? Jawabannya bisa diterima? Bisa, Pak. Baik. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau begitu tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi evaluasi, ya. Di mana sesi evaluasi kali ini kita akan melakukan kuis singkat pada materi yang saya sampaikan hari ini. Pinnya sudah muncul, apakah terlihat? Lihat, Pak. Oke, silakan masuk. Kita akan mulai saja kuisnya. Hasil kuis hari ini. Di posisi ketiga ada Rara Agustina, di posisi kedua ada Olive, ya. Yang di posisi pertama kali ini ada Kokom, ya. Nah, kita sudah melaksanakan evaluasi dan kuis, maka selanjutnya akan ada penugasan, ya. Tugasnya dikumpul minggu depan. Di sini tugasnya adalah mencari dan menganalisis artikel ilmiah tentang implementasi dari salah satu metode pendekatan yang sudah kita jelaskan di atas tadi. Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau begitu, saya tutup perkuliahan saya hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.